Ika NIM 22401028. Saya dari kelas A semester 1. Ini adalah untuk melengkapi tugas UAS saya di semester 1 ini pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Silahkan disimak. Aglabiyah merupakan dinasti kecil pada masa Abbasiyah. Para penguasanya adalah dari keluarga Bani Al-Aghlab, sehingga dinamakan dengan Aglabiyah. Awal terbentuknya yaitu ketika Baghdad di bawah pemerintahan Harun ar-Rasyid. Di bagian barat Afrika Utara terdapat dua bahaya besar yang mengancam kewibawaannya. Yang pertama yaitu dinasti Idris, beraliran Syiah, dan juga yang kedua dari golongan Khawarij. Sumbangan dinasti Fatimiyah terhadap peradaban Islam sangatlah besar, baik dari pemerintahan atau dalam bidang keilmuan. Dinasti Fatimiyah dimulai pada periode Al-Mu'izz dan puncaknya yaitu pada masa Al-Aziz. Ayyubiyah dinisbatkan kepada Najmuddin Ayyub bin Syadi dari suku Rawadiyah, Beretis Kurdi. Najmuddin Ayyub adalah saudara dari Asasuddin Syirkuh. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1171 Masehi. Setelah menaklukkan Al-Adid, khalifah terakhir Bani Fatimiyah tersebut. Penyebab terjadinya perang salib salah satunya adalah ketika umat Kristianisasi berziarah ke Yerusalem. Namun setelah kota tersebut diduduki orang-orang Islam, mereka menganggap sebagai bentuk penghinaan terhadap kota suci mereka. Ketika Paus Urbanus II ingin merebut kembali kota suci, antusias dan semangat umat Kristiani membara untuk merebutnya kembali, dan terjadilah perang salib ketiga periode, yaitu periode pertama atau periode penaklukan, yaitu tahun 1096 sampai 1144. Lalu periode kedua atau periode reaksi umat Islam tahun 1144 sampai dengan 1192, dan yang terakhir ketiga yaitu periode ketiga atau periode kehancuran pasukan salib pada tahun 1193 sampai dengan 1291 Masehi. Dan Genghis Khan sebagai pemimpin bangsa Mongol pada waktu itu dianggap sebagai manusia penakluk terbesar dan terkuat, sehingga wajar saja bila bangsa Mongol sebagai raksasa yang paling ditakuti. Selain itu, di samping keberanian dan sikap ambisiusnya, Genghis Khan punya antusias tinggi untuk meluaskan kekuasaannya ke negeri-negeri lain, bahkan bertekad untuk menguasai kekuasaannya di negeri-negeri lain seperti dengan membentuk dan melatih pasukan perang yang tangguh dan juga disiplin. Kekuasaannya yang diteruskan oleh cucunya yaitu Hulagukan. Ia berhasil menguasai banyak daerah termasuk di daerah-daerah Islam. Keberadaan jejak Islam di tanah Hindustan tidak luput dari peran para dinasti masa lampau. Salah satunya adalah dinasti Mughal yang didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur. Ia memimpin pertama pada masa usia 11 tahun dan berakhir pada usia 48 tahun. Kemudian diganti oleh Sultan Humayun. Setelah wafat diganti oleh Sultan Akbar I. Setelah itu diganti lagi dengan Jahangir Shah Jahan dan Aurangzeb. Setelah masa Aurangzeb, dinasti Mughal mengalami kemunduran karena penggantinya adalah orang-orang yang lemah, sehingga berakhir pada masa Bahadur Shah karena kalah dari Eishi. Lalu sumbangsi dinasti Mughal terhadap pertumbuhan kebudayaan Islam di India sangatlah baik. Hal ini terbukti banyak peninggalan sejarah yang bernuansa Timur Tengah seperti Taj Mahal yang dibuat oleh Shah Jahan.
Selain itu, ada bangunan lain seperti Masjid Raya Delhi, Istana Lahore, dan bermacam-macam villa peninggalan Daulah Mughal. Di samping bangunan bersejarah Islam juga banyak mempengaruhi keilmuan pada masa itu. Ini dibuktikan dengan sastra bahasa Persia dan India yang dikarang oleh Malik Muhammad Jayazi yang berjudul Padmavat, yang mengandung pesan kebijakan jiwa manusia. Kemudian pada masa Aurangzeb, ada sastra berjudul Akbarnama dan Aini Akbari, karya dari Abu Fadl, yang menunjukkan sejarah kepemimpinan dinasti Mughal, yang mengisahkan berdasarkan karakteristik pemimpinnya. Islam juga berusaha menghapus budaya buruk seperti budaya yang mengharuskan istri untuk membakar diri di samping suaminya tatkala suaminya meninggal atau wafat. Berdirinya kerajaan Syafawi di Persia berasal dari gerakan tarekat keagamaan yang diprakarsai oleh Syafi'uddin. Tarekat ini untuk memerangi orang-orang ingkar dan juga bid'ah. Pada periode antara tahun 1301 sampai dengan 1447, Tarekat Syafawi masih merupakan gerakan murni keagamaan. Tapi setelah periode antara tahun 147 hingga 1447 hingga 1501, murid-murid Tarekat Syafawi mulai memasuki gerakan politik. Hingga pada tahun 1501, Ismail, pemimpin Tarekat Syafawi pada saat itu memproklamirkan berdirinya kerajaan Syafawi serta menetapkan Syiah 12 sebagai agama negara. Dan sebagai raja pertama, ia berhasil memperluas kerajaan Syafawi mencakup seluruh kerajaan Persia hingga sebelah timur Fertile atau Fertile Crescent. Puncak kejayaannya terasa pada masa Shah Abbas I. Kondisi politik, ekonomi, sosial maupun agama mengalami kemajuan pada saat itu yang sangat pesat. Daulah Utsmani berdiri merupakan lanjutan dari Daulah Abbasiyah. Daulah Utsmani sendiri mampu melanjutkan estafet kepemimpinan berikutnya sebagai daulah yang berjaya di Asia dan juga Eropa. Masa puncak kejayaan Islam mencapai tertinggi dengan menggabungkan 3 benua, yaitu pada benua Asia, Afrika, dan juga Eropa. Riwayat dari Daulah Utsmani sendiri berdiri kurang lebih 625 tahun. Harus berakhir pada 3 Maret 1924 karena Majelis Nasional Agung dalam sidang sejak Februari 1924 memutuskan menghapus jabatan khalifah, sehingga Daulah Utsmani berkuasa kurang lebih 6 abad. Wilayahnya pun meliputi Asia, Afrika, dan juga Eropa. Puncaknya berlangsung pada masa pemerintahan Sulaiman I, yaitu tahun 1520 hingga 1566. Kemajuan dalam bidang arsitektur, kesenian, dan juga kebudayaan pada masa Daulah Utsmani sangatlah maju. Buktinya, penggerakannya masih terjaga dengan baik sejarahnya, peninggalannya juga, sehingga Turki punya magnet luar biasa untuk menarik para wisatawan. Dan sejarah Islam mencatat kiprahnya dan perjuangannya Sulaiman Al-Qanuni dengan tinta emas sebagai pemimpin muslim tersukses. Di abad 16 Masehi, penguasa Kasma itu menjadi penguasa Utsmani tersebut menjadi pemimpin penting di dunia, baik di dunia Islam maupun di Eropa. Di era kepemimpinannya, kejayaan Ottoman menjelma sebagai negara adikuasa yang disegani dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan juga politik. Daulah Utsmani sendiri melemah setelah wafatnya Sulaiman Al-Khawarizmi.
sultan-sultan yang menggantikannya lemah dan tidak berwibawa. Dan juga selain itu, kehidupan mewah, foya-foya, dan berlebih-lebihan di kalangan istana, sehingga banyak penyimpangan dalam keuangan negara. Hal itu sangat merusak kenegaraan dan juga menjadi kehancuran. Seni adalah sesuatu hasil karya manusia yang sangat indah, baik secara material maupun non-material. Budaya adalah salah satu hasil peradaban seni. Islam juga mengenal seni yang menjual pada sesuatu yang indah. Adapun budaya seni Islam antara lain seni arsitektur atau seni bangunan, seni batu nisan, seni rupa, seni aksara, dan juga seni sastra. Islam juga membawa pengaruh beberapa aspek pada bangsa Indonesia, seperti pengaruh budaya, adat istiadat, seni, pengaruh politik, ekonomi, bahasa, dan juga nama. Singgahnya pedagang Islam di pelabuhan Nusantara sumbernya dari berita luar negeri seperti Cina. Adanya komunitas Islam di beberapa daerah kepulauan Indonesia yang sumbernya selain dari berita asing juga makam-makam Islam dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Proses masuknya Islam sendiri di Indonesia berkembang ada 6, yaitu ada perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik, ditambah saluran dakwah juga. Hal itu bisa menjangkau hampir ke seluruh pelosok Indonesia, sebab masuknya Islam di Nusantara tidak merusak tatanan budaya, melainkan malah mengakomodir yang berkontribusi formulasinya dalam ajaran Islam tersebut. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Suciana Lailifika pamit undur diri. Semoga apa yang dapat saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya. Ditunggu.